berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Salam, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah tangga kita masing-masing. Tuhan hadir dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang hadir itu. Dan kita boleh menikmati bait-Nya, kasih kuasa-Nya, dan firman-Nya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah hati orang berhikmat. Hati orang berhikmat. Bagaimana hati orang berhikmat itu? Nah, kita sebelum masuk di dalam renungan firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Bapa yang menganugerahkan yang terbaik untuk kami alami dan nikmati. Sehingga pada saat ini kami bersama-sama boleh Tuhan beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online. Biar Tuhan hadir tengah kami masing-masing dan menolong setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema hati orang berhikmat. Tuhan Yesus tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya Roh Kudus yang menguasai hamba-Mu mengurapi, memakai, dan melengkapi dan memberkati sehingga menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan tentang hati orang berhikmat. Bagaimana hati orang berhikmat? Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang kedua. Nanti istri saya yang membacakannya dengan suara yang keras. Berbunyi demikian, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Kita membaca di sini perbedaan hati orang berhikmat dengan orang yang bodoh. Kalau orang berhikmat itu hatinya itu menuju ke kanan. Tetapi hati orang bodoh sebaliknya, yaitu tentu ke kiri. Ya, di sini kita melihat ada perbedaan antara orang berhikmat dengan orang bodoh. Tapi orang berhikmat hatinya itu condong ke kanan. Ya, ada apa? Ya, saudara. Dan mengapa orang berhikmat itu hatinya condong ke kanan? Ya, kita akan melihat lebih lanjut di dalam Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Mari dibacakan. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini peristiwa di Tiberias, di Danau Galilea, yaitu di mana setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka pergi ke Galilea, dan Petrus yang seringkali menjadi pemimpin, maka ada orang-orang atau murid-murid yang mengikutinya. Dan pada waktu itu Petrus mengajak teman-temannya itu kembali ya menangkap ikan. Sebab mereka itu nelayan tadinya ya, dan kembali mereka itu ya ke semula menjadi nelayan, dan semalaman mereka itu menangkap ikan tetapi nihil. Tapi kemudian Tuhan datang di sini. Tuhan ya kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Sebab apa? Sebab Petrus dan kawan-kawannya tidak mendapat ikan. Maka dijawabnya tidak ada. Kemudian setelah jawaban dari Petrus, maka Tuhan Yesus selanjutnya, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Kemudian murid-muridnya ya setelah menebarkan ke sebelah kanan, di sini dikatakan ya jalannya di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, Tuhan Yesus menyuruh kepada Petrus untuk menebarkan ke sebelah kanan perahu, dan kemudian ternyata di sini katakan lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka mendapat banyak ikan. Kalau dikatakan di sana ya ada yang menghitung ya 153 ikan besar-besar. Ya pernah saya juga ke Tiberias, ke Danau Galilea, di mana saya di sana ya di pinggir danau itu ada sebuah rumah makan, restoran. Kami semua makan ikan nila dari ya, Danau Galilea. Setelah kami waktu itu berperahu berkeliling di Danau Galilea, dan setelah berkeliling kami menuju ke rumah makan itu dan makan di sana. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya di sana kalau kita jumlahkan 153, berapa itu jumlahnya? 9. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. 9 itu angka yang luar biasa, saudara. Kalau dikatakan angka mujizat, angka luar biasa lah. Coba saudara. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 18 itu berapa? 9 juga. 3 kali 9 berapa? 27. 2 sama 7, 9 juga. 4 kali 9, 36. 3 sama 6, 9 juga. 5 kali 9, 45. 4 tambah 5, 9 juga. Ya. Nah, coba kita teruskan. 9 kali 6, 54. 54 jumlahnya 9 juga. Kemudian dilanjutkan. Ya. 8 kali 9, 72. 7 sama 2, 9 juga. Ya. 9 kali 9, 81. 8 tambah 1, 9 juga. 9 kali 10, 90. 9 tambah 0, ya 9. Nah, saudara kita lihat di sini. Ya, angka
ajaib, angka mujizat, ya. Nah, Tuhan Yesus dia katakan, tebarkanlah ke sebelah kanan perahumu. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Artinya sebelah kanan itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, di mana di sana ada berkat yang luar biasa. Ya, tadi angka 9 itu adalah angka yang luar biasa, mujizat. Ya, kita akan mengalami mujizat-mujizat kalau kita taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Hanya seringkali kita tunduknya setengah-setengah. Ada nanti nurut, nanti enggak. Jadi ya enggak full ya, mujizatnya itu ya. Nah, jadi apa artinya sebelah kanan? Posisi sebelah kanan itu adalah posisi berkat. Ya. Posisi di mana murid-murid Tuhan mendapatkan ya, ikan 153 itu. Ya, luar biasa, ikan besar-besar dikatakan di situ ya saudara. Nah, luar biasa. Kalau kita menurut firman Tuhan, kita akan mengalami hal yang luar biasa. Saudara, sebab itu sebelah kanan itu perintah Tuhan. Tapi ini ada kesaksian ya, sedikit ya, apa namanya, sedikit ya, apa, hiburan lah ya. Saya mau bersaksi tentang kesaksian Henokh ketika dia mengalami ya tersesat di hutan. Henokh itu ya, dia berapa jam ada di hutan. Ya, di tengah-tengah hutan dia tersesat. Dia bisa melihat monyet-monyet ya saudara. Dan dia melihat juga hal-hal yang lain yang mengerikan. Ada juga kotoran harimau. Pasti di situ ada harimau. Ya, tapi puji Tuhan, Henokh masih dilindungi. Ya, ada malaikat-malaikat Tuhan yang melindungi Henokh. Puji Tuhan. Dan di saat itu Henokh sepertinya ya tidak ada jalan kecuali berdoa. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, jalan mana yang harus saya pilih? Ya, waktu itu Roh Kudus bekerja di hati Henokh. Dia katakan sebelah kanan. Nah, Henokh nurut ke sebelah kanan. Dan dia ya walaupun dengan melalui menjatuhkan diri ya, tapi akhirnya dia datang ke suatu perkebunan teh. Dan di situ dia bermalam, dan waktu itu dia hujan, dan dia di sana Tuhan sediakan ya saudara, yaitu plastik untuk penutup tubuhnya. Waktu bangun tidur, wah itu apa? Tubuhnya itu keras ya saudara, kaku. Ya, sebab tadi seharian dia berjalan dan semalaman dia tidur ya kehujanan, tapi ditutupi dengan plastik saja. Tapi saudara, ya dia mendengar waktu dia tidur di situ, dia mendengar adzan. Ya di situ dia dengar adzan, dia katakan, wah ini dekat perkampungan, yaitu kebun teh. Dan pada pagi harinya ada ibu-ibu ya saudara yang memetik teh dan menemui Henokh, sehingga Henokh dibawa kepada ya apa, kepalanya dari perkebunan itu ya saudara, dan dibawa ke rumahnya dan ditolong Henokh dan diberi uang untuk pulang. Puji Tuhan, Henokh selamat pulang ke rumah karena ada suara pilih sebelah kanan. Ternyata kanan itu saudara, itu adalah hati orang berhikmat, condongnya ke kanan. Tuhan Yesus juga condongnya ke kanan. Dia sebagai Allah Tuhan, dia memberikan perintah ke kanan. Dan Henokh juga mengikuti, dia selamat.
Dan kalau murid-murid Tuhan mengikuti, dia menerima berkat Tuhan. Di mana hitungan 153 itu adalah hitungan yang luar biasa. Nah, sebagai penutup dari firman Tuhan ini, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Stop dulu situ. Ya, dikatakan tadi jika engkau, katanya apa? Baik-baik mendengarkan apa? Suara Tuhan Allahmu. Dan apalagi katanya? Melakukannya dengan setia. Bukan saja cukup mendengar. Mendengarkannya juga harus sungguh-sungguh. Supaya bisa mengerti. Setelah mengerti harus melakukannya dengan setia. Perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan, katanya apa? Mengangkat engkau. Di atas segala bangsa di bumi. Di atas segala bangsa di bumi. Saudara akan diangkat. Ya, jadi artinya saudara di posisi tinggi. Ya, kalau kita mendengarkan dan mentaati firman Tuhan, dan itu adalah posisi sebelah kanan. Ya, kita akan mengalami ya posisi yang diangkat Tuhan. Terus ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Katakan apa katanya? Segala apa? Berkat ini akan datang kepadamu. Ya. Apa katanya? Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mari saudara kita belajar memperhatikan firman Tuhan, suara Tuhan, supaya menjadikan keuntungan dalam hidup kita. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Puji Tuhan. Ya, menyusul berkat. Ya, kalau kita bukan saja diangkat sama Tuhan, tapi kita diberkati. Ya, puji Tuhan. Ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amen. Berkat datang. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Puji Tuhan. Ya, berkat itu banyak ya saudara akan berdatangan. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Puji Tuhan, berkat terus mengalir. Ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita menurut firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan akan berikan kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terus berkat berdatangan, saudara, kemenangan ya datang. Ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Saudara, ya di sini kita membaca ya firman Tuhan.
kita menjadi umat yang kudus. Luar biasa saudara, yang gak gampang itu menjadi umat yang kudus ya saudara. Umat yang sehat, yang bersih ya, tidak ternodai oleh dosa. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Puji Tuhan, ada nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Lanjut. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Puji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan kita akan alami. Ayat 11. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni di langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Puji Tuhan, saudara bisa memberi pinjaman ke orang lain karena saudara diberkati Tuhan. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau kita, ya di sini katakan apa katanya? Mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Saudara, kita akan diangkat oleh Tuhan, bukan jadi ekor tapi jadi kepala saudara. Dan kita berkatnya akan tetap naik. Nggak ada istilah ya roda di bawah dan roda di atas. Tetap di atas rodanya. Puji Tuhan. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan, ini syaratnya. Ya, kalau orang berhikmat itu dia pilihnya sebelah kanan, pilihnya adalah menurut perintah Tuhan. Murid-murid Tuhan sudah memilih yang ke kanan, yaitu menuruti perintah Tuhan Yesus, sehingga dia boleh mengalami berkat yang luar biasa, berkat yang ajaib, yaitu hitungan 1, 5, 3, yaitu angka 9. Itu angka ya yang luar biasa tuh. Ya saudara, kalau kita lihat juga di tabernakel ada pelita ya, daun badam itu ada 9. Ya puji Tuhan, 9 ini angka mujizat, angka luar biasa. Nggak heran saudara, itu kalau kita mentaati firman Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, kita tidak mendengarkan, itu jalan di kiri. Itu akibatnya segala berkat itu ya akan lari. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Kita akan menjadi orang-orang yang di bawah karena kita tidak menuruti perintah Tuhan. Inilah firman Tuhan. Jadi hati orang berhikmat itu memilih taat kepada firman Tuhan sehingga mengalami mujizat-mujizat Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini melalui hati orang berhikmat memilih ke kanan. Yaitu Tuhan memilih mentaati firman Tuhan, mendengarkan dan mentaati dengan setia. Itulah posisi sebelah kanan, di mana ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah jemaat-Mu di GBT Yesus Hidup yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini
mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mentaatinya juga dengan sungguh-sungguh, sehingga mengalami janji-janji Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan yang terus berdatangan dan menjadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, dan mengalami berkat yang tetap naik. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat janji Tuhan yang luar biasa. Memberkati Tuhan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ini, untuk mereka mau membuka hati dan mentaati firman Tuhan, sehingga mereka bukan saja mendengarkan tapi mereka mengalami janji-janji Tuhan, karena mereka mau mentaati firman Tuhan dengan setia. Tuhan berkati dan tolong segala masalah yang mereka hadapi. Tuhan berikan kemenangan-kemenangan Tuhan melalui mereka yang mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Tuhan juga Pak Gunarta yang sudah membuka hatinya, memberikan yang terbaik untuk kami bisa beribadah di sana. Tuhan yang membalas kebaikannya berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu, baik pribadinya, istri, anak, mantu, cucu, juga seluruh karyawannya. Berikan keamanan, kenyamanan di sana, hindarkan dari penularan virus corona, bahkan tolong rencananya untuk memperbaiki ruang ibadah di alam desa ini bagian atapnya. Tuhan berkati Pak Gunarta, biar apa yang direncanakan Tuhan mewujudkannya dengan memberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong juga pelayanan di Cibadak berkenan dengan Yayasan Pancaran Damai Bandung. Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga satu saat kami boleh Tuhan beribadah di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat lagi sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, parusia masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku
cintaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
wajahku.